Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang share coding untuk peramalan penjualan sepatu menggunakan double moving effect. Dalam pembuatan aplikasi ini, kita harus membuat yang namanya database terlebih dahulu. Sebelum kita membuat database, kita harus menghidupkan aplikasi yang bernama Exam. Lalu kita akan startkan Apache dan MySQL. Ini sudah saya startkan. Lalu saya akan menstartkannya. Setelah kita menstartkannya, sekarang kita masuk ke Google Chrome untuk memanggil database-nya. Saya akan mengklik phpMyAdmin. Lalu enter. Nah, sekarang kita sudah masuk ke phpMyAdmin. Jika kita ingin membuat database baru, kita akan mengklik new. Karena saya tidak ingin membuat database baru, saya tidak akan mengklik new. Di sini sudah ada database yang sudah saya buat, yaitu database start. Di sini sudah ada tabel yang sudah saya buat tentang database, yaitu data, hasil, merek, penjualan, perkiraan produk, tabel user. Di sini ada 7 tabel. Jika kita ingin membuatnya, kita bisa menambahkan create tabel. Setelah kita sudah membuat database tadi, kita masuk ke pengkodingan. Yang pertama yang harus kita lakukan untuk melakukan pengkodingan yaitu indeks PHP. Di sini sudah ada indeks PHP. Sekarang kita edit. Di sini sudah ada aplikasi double moving effect login. Di sini sudah ada aplikasi prediksi penjualan, metode double moving effect. Di sini ada sign in to start atau username, password. Masuk, di sini ada lupa password atau forgot password. Seperti ini. Seperti yang sudah ada di aplikasi ini. Di sini sudah ada username, password, masuk, dan lupa password. Nah, sekarang kita akan masuk ke admin dan memasukkan password yang kita punya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke aplikasi penjualan sepatu menggunakan metode double moving effect. Di sini sudah ada beberapa, yaitu admin, merek, produk, data penjualan, peramalan per produk, peramalan per merek, pengguna, dan keluar. Jika kita ingin melihat pengkodingannya atau ingin merubahnya, bisa kita lihat di di sini. Di sini sudah ada merek produk, yaitu kita mau buka merek. Nah, di sini bisa kita lihat, yaitu di sini ada merek, beranda, tanpa merek, nomor, nama merek, aksi. Aksi ini yaitu kita bisa menghapus dan mengedit merek yang sudah kita masukkan.
dan hasilnya seperti ini. Nah, di sini sudah ada merek, tambah merek, nomor, nama merek. Di sini sudah ada beberapa merek yang saya masukkan. Merek sepatu, Reebok, Converse, Adidas, Ardiles, apa, Nike, dan lain sebagainya. Di sini sudah ada aksi dan hapus. Kita bisa mengedit dan menghapusnya. Nah, sekarang kita masuk ke produk. Jika kita ingin melihat pengkodingan produk ini, kita bisa melihat di produk. Kita akan lihat pengkodingan produk. Di sini sudah ada produk, beranda, produk, tambah produk, nomor produk, ID produk, nama produk, harga, merek, dan aksi. Ini. Nah, bisa kita lihat seperti ini. Di sini sudah ada produk, tambah produk, ada nomor, ID produk, nama produk, harga, merek, dan aksi. Di sini sudah ada beberapa produk yang saya masukkan, yaitu produk Reebok, Adidas, Ardiles, Pansus, Paper, dan lain sebagainya. Di sini juga sudah ada tercantum harganya, tercantum mereknya, dan kita bisa edit dan kita bisa hapus juga. Nah, sekarang kita masuk ke data penjualan. Jika kita ingin melihat hasil pengkodingan data penjualan ini adalah bisa kita lihat di sini saya buat namanya data penjualan. Sekarang kita lihat. Di sini ada data, beranda, tambah data, nomor, nama produk, bulan, tahun, jumlah, dan aksi. Nah, di sini kita bisa lihat pengkodingannya. Sama seperti ini. Di sini sudah ada data, tambah data, nomor, nama produk, bulan, tahun, jumlah, dan aksi. Di sini sudah ada beberapa yang sudah saya tambahkan, yaitu Bonik, sneaker, paper, dan lain sebagainya. Di sini sudah ada bulan, tahun, jumlah, edit, dan hapus. Kita bisa edit, kita bisa hapus, lalu bisa kita tambahkan juga, menambahkan data produk yang sudah terjual bulan yang sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke peramalan per produk. Jika kita ingin melihat peramalan per produk ini, kita bisa lihat di pengkodingan. Di sini saya buat namanya double moving average. Kita edit. Di sini sudah ada tercantum peramalan per produk. Di sini ada beranda, peramalan penjualan per produk. Di sini adalah hasil. Di sini juga ada jumlah data kurang dari N, proses tidak dilanjutkan. Maksudnya ini kita mengambil data bulan yang sebelumnya. Contohnya kita mengambil data bulan yang sebelumnya, yaitu di bulan Januari atau di bulan Februari. Di sini juga ada kembali. Nah, di sini ada produk, yaitu semua produk, hasil, tahun, penjualan. Bisa kita lihat seperti di aplikasi ini. Di sini ada peramalan penjualan per produk. Nah, di sini tadi nilai N. Contohnya kita akan mengambil data 2 bulan sebelumnya. Contohnya data 2 bulan sebelumnya, yaitu di bulan 2. Nilai N ini adalah data bulan sebelumnya. Dan kita akan meramal 3 bulan yang akan datang. Kita akan meramal 3 bulan yang akan datang.
Di sini kita disuruh untuk memilih produk yang ingin kita ramal. Contohnya kita akan memilih produk sneaker yang akan kita ramal. Lalu kita proses. Nah, di sini sudah ada peramalan penjualan per produk, yaitu produk sneaker. Nah, kita mengambil data bulan 2 bulan sebelumnya, yaitu ini. Sebelum kita mencapai hasil keperamalan, kita harus mencari nilai rata-rata gerak pertama. Setelah kita mendapatkan nilai rata-rata gerak pertama, kita mencari nilai rata-rata gerak kedua. Setelah itu kita menentukan nilai konstanta, lalu nilai slope dan nilai peramalan. Setelah kita sudah mendapatkan hasil peramalannya, yaitu inilah hasil peramalan untuk 3 bulan yang akan datang. Di sini sudah ada 107 pasang sepatu, 93 pasang sepatu, 79 pasang sepatu. Dan ini adalah grafik dari data tadi. Ini adalah grafik data aktual, dan ini adalah grafik peramalan yang akan datang. Berarti peramalan yang akan datang yaitu menurun, karena perkiraannya 107 pasang sepatu, lalu 93 pasang sepatu, dan 79 pasang sepatu. Nah, sekarang kita masuk ke peramalan per merek. Nah, di peramalan penjualan per merek ini kita bisa melihat codingnya di sini. Nah, di sini sudah ada peramalan penjualan per merek, beranda, peramalan penjualan per merek, jumlah dari N, proses tidak diketahui. Di sini sudah ada tahun, bulan. Di sini adalah tabel-tabel tentang, di sini adalah chart data aktual, data perkiraan, yaitu data bulan sebelumnya. Ini adalah proses untuk mencari hasil peramalan. Sini ada nilai N, periode M, pilih merek, lalu proses. Nah, sebagai contohnya bisa kita lihat nilai N ini, yaitu kita mengambil data bulan sebelumnya. Contohnya kita mengambil data bulan 3 sebelumnya. Kita akan meramal 4 bulan yang akan datang. Kita akan meramal periode 4 bulan yang akan datang. Itu 4. Di sini kita akan disuruh memilih merek yang akan kita ramal. Contohnya kita akan memilih merek yang akan kita ramal, yaitu Nike. Lalu kita proses. Nah, ini adalah peramalan penjualan per merek seperti yang kita lihat di pengkodingan tadi. Di sini sudah ada, kita mengambil data bulan sebelumnya, yaitu Januari, Februari, dan Maret. Yang akan kita ramal yaitu April, Mei, Juni, dan Juli. Di sini sudah adalah data bulan sebelumnya. Dan sebelum kita mendapatkan hasil peramalan, kita harus mencari nilai rata-rata gerak pertama, rata-rata gerak kedua, nilai konstanta, slope, dan peramalan. Setelah kita sudah mendapatkan hasil peramalannya seperti ini, nah, ini kita sudah mendapatkan hasil peramalannya. Ini adalah hasil peramalan di tahun 2020 di bulan April, Mei, Juni, dan Juli. Ini adalah hasil peramalannya. 101 pasang sepatu, 130 pasang sepatu, 158 pasang sepatu, 187 pasang sepatu. Ini adalah data aktual dan perkiraannya. Ini adalah data yang kita ambil. Data aktual yang kita ambil yaitu data bulan sebelumnya di bulan Januari, Februari, dan Maret. Dan ini adalah data perkiraan
yang akan datang. Data peramalan untuk bulan yang akan datang di bulan April. Yang di bulan April 100 pasang sepatu, di bulan Mei 130 pasang sepatu, di bulan Juni 158 pasang sepatu, di bulan Juli 187 pasang sepatu. Berarti peramalannya meningkat. Nah, sekarang kita masuk ke pengguna. Di pengguna ini kita akan melihat pengkodingan pengguna, yaitu bisa kita lihat di user. Di sini sudah ada pengguna, beranda, pengguna, tambah pengguna, ada nomor, ada username, nama lengkap, email, dan aksi. Aksi itu kita bisa menghapus dan mengedit juga. Nah, ini dia. Pengguna, tambah pengguna, nomor, username, nama lengkap, email, dan aksi. Aksi ini ya itu kita bisa edit dan bisa kita hapus juga. Nah, sekarang kita masuk ke sekarang tahap yang terakhir, yaitu keluar. Kita akan keluar dari aplikasi yang kita gunakan tadi. Nah, baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dan kehilapan, tadi saya mohon maaf. Tadi saya baca dengan salam dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.